Konsol PS1 jadi konsol memorable dengan segudang game eksklusif serta unik. Banyak banget game yang membekas jadi kenangan indah pas masa kecil. Sayangnya, dulu PS1 tidak pernah merilis versi portable. Kebanyakan gamenya didesain untuk konsol rumahan. Tapi sebenarnya, game PS1 itu bisa loh dimainkan di konsol PlayStation Portable. Kalau dulu, masih bisa main dengan download game versi digital di PlayStation Store. Sayangnya, layanan PlayStation Store udah ditutup untuk konsol PSP. Jadi mau nggak mau harus di CFW dulu. Nah, setelah Teknobase coba beberapa game PS1, ternyata ada beberapa game yang lebih enak dimainin di PSP daripada konsol aslinya. Mulai dari gameplay sampai mechanical gamenya yang pas banget kalau dimainin di PSP. Teknobase sudah rangkum jadi 15 daftar game PS1 yang lebih layak dimainin di PlayStation Portable. Nah, ini dia boys daftarnya. Posisi ke-15 ada game Tenchu 2. Game ini mengambil setting Jepang abad pertengahan dengan tema ninja. Bergenre action adventure tetapi mengutamakan mode stealth untuk menyelesaikan setiap misinya. Kita akan berperan sebagai ninja dengan berbagai misi assassination. Game ini menguji kemampuan kita untuk menyelesaikan misi sebaik mungkin tanpa ketahuan oleh musuh. Bukan dengan asal pukul atau hajar, layaknya game hack and slash pada umumnya. Kemampuan bersembunyi, menyamar, merencanakan rute pelarian, merupakan keseruan yang dibangun oleh game ini. Kontrol dan mechanical gamenya ini sangat simpel, bahkan bisa dimainkan di PlayStation Portable tanpa ada kendala. Tombol yang digunakan juga sudah tersedia semua di konsol PSP. Khusus untuk tombol R2 dan L2 bisa diganti dengan analog di sebelah kiri. Geser ke kiri untuk L2, geser ke kanan untuk R2. Nah, game ini termasuk game single player yang udah paling pas dimainkan di konsol portable. Posisi ke-14 ada game Bloody Roar 2. Merupakan sequel dari game Bloody Roar yang masih tetap bergenre fighting. Generasi kedua ini menjadi pilihan Teknobase karena secara grafis lebih bagus, serta adanya upgrade pada karakter dan jurus andalan. Beberapa karakter tetap dipertahankan seperti Bakuryu, tapi dengan desain karakter yang di-upgrade. Mechanical game jadi lebih kompleks, tapi tetap mempertahankan keseruan serta ciri khas dari Bloody Roar, yaitu perubahan wujud menjadi siluman. Yap, perubahan dari manusia menjadi siluman merupakan momen yang paling ditunggu saat main game ini. Walaupun game ini termasuk game dual player, tapi Teknobase justru lebih suka main pakai mode arcade, melawan satu persatu karakter sampai pada raja terakhir. Kontrolnya juga simple dan mudah banget dimainkan di konsol PSP. Penggunaan tombol L2 dan R2 ini tidak dibutuhkan untuk game ini, jadi bisa langsung main di konsol PSP. Posisi ke-13 ada game Pepsi Man. Pasti kalian semua pernah sekali saja seumur hidup mainin game ini. Merupakan game besutan dari Pepsi kerjasama dengan developer GameKit yang rilis di tahun 1999. Gameplay yang simple dan playable buat semua kalangan usia. Misinya juga simple, yaitu membantu karakter si Pepsi Man ini untuk lari menuju garis finish sambil melewati beberapa obstacle. Lompat, slide, ngedash jadi kontrol utama pada game ini. Bisa dibilang game ini menjadi pelopor game-game endless run sejenis Temple Run atau Subway Surfer. Dengan gameplay yang cukup simpel dan kontrol yang sederhana, membuat game ini cocok dimainkan di konsol PSP. Posisi ke-12 ada game CTR Crash Team Racing. Salah satu game yang nggak boleh dilewatkan kalau bahas PS1. Game balap buatan Naughty Dog ini jadi game paling favorit pada zaman itu. Hampir di tiap rental PS pasti ada aja yang mainin game ini. Ada lebih dari 8 karakter yang bisa kita mainkan. Dan pastinya game ini bukan sekedar balapan, tapi di tengah balap kita bisa ambil item yang berisi senjata, racun, bom, dan power up. Jadi untuk menang bukan masalah siapa yang cepat, tapi siapa yang paling cerdik buat manfaatin item yang ada.
Mechanical gamenya juga simple, cukup andalkan cross untuk gas, R1 untuk lompat, dan bundar untuk meluncurkan senjata atau item. Hampir jarang atau nggak pernah sama sekali tekan tombol R2 atau L2. Jadi cocok banget kalau dimainin di konsol PSP. Posisi ke-11 ada game Tony Hawk's Pro Skater 2. Game dengan genre action sport yang mengangkat tema skateboard. Ada 13 karakter skater yang bisa kita mainkan. Ditambah dukungan untuk membuat karakter dan juga arena skateboard sendiri. Kita bisa latihan sepuasnya dengan karakter dan juga arena buatan kita sendiri. Nah, ini memberikan peluang yang tak terbatas buat mainkan game ini. Ditambah angle dan movement kamera yang lebih smooth, serta grafis 3 dimensi yang membuat environment-nya terasa nyata pada zaman itu. Menjadikan game sequel ini lebih laris dibanding seri pertama. Mechanical game cukup simple, tidak banyak tombol-tombol kombinasi yang bikin ribet. Gameplay tak terbatas dan mechanical yang cukup simple menjadi kombinasi yang ciamik untuk dimainkan di konsol PSP. Posisi ke-10 ada game Silent Hill, merupakan game eksklusif dari PlayStation dengan genre survival horror. Menggunakan mode third person perspektif, kita berperan sebagai Harry Mason yang mencari anaknya di kota yang suram. Alih-alih membangun lingkungan fantasi, game ini justru memberikan lingkungan layaknya kota pada dunia nyata, tapi dengan suasana horor yang mencekam. Karakter dibuat serealistis mungkin layaknya orang pada umumnya. Bisa cepat lelah, termasuk tidak ahli dalam memegang senjata, jadi wajar, aim merupakan hal yang sulit di game ini. Kombinasi kabut ditambah beberapa elemen jumpscare serta karakter horor menjadi sesuatu yang paling diantisipasi di game ini. Elemen visual serta scoring menambah pengalaman horornya jadi lebih sinematik. Cocok banget ya buat single player, apalagi dimainkan di konsol portable seperti PSP. Posisi ke-9 ada game Tekken 3, merupakan game asli dari arcade yang diporting ke PlayStation 1. Khusus di PS1 ini ada tambahan karakter Gon dan Dr. Bozkonovic. Tekken 3 menjadi game fighting yang paling revolusioner pada waktu itu. Paduan grafis 3 dimensi yang realistis dengan movement yang lebih smooth dan cepat dibanding seri sebelumnya. Bahkan termasuk yang paling bagus di antara game fighting pada waktu itu. Ada mode arcade yang cocok buat kalian para single player. Basic kontrolnya juga sangat simple, hanya mengandalkan tombol D-pad dan 4 tombol aksi. Membuat game ini cocok banget dimainkan di konsol PlayStation Portable. Posisi ke-8 ada game Quake 2. Menjadi salah satu game FPS paling favorit di PS1. Game ini termasuk game dengan grafis terbaik di era PS1. Dengan visual 3D grafis yang ciamik, ditambah adaptasi grafis ala kartun, memberikan kesan sinematik ala film animasi. Quake 2 mengambil tema science fiction dengan set lokasi planet alien. Misi kita adalah menyusup ke fasilitas militer dan mencari ruang informasi untuk dihancurkan. Tingkat kesulitan game semakin bertambah dengan bertambahnya pasukan penjaga di tiap level. Dilengkapi berbagai item serta senjata yang sangat membantu menjalankan misi. Kombinasi L1, R1, serta D-pad berfungsi sebagai aim. Gerakan kursornya juga cukup smooth, jadi tidak terlalu sulit mengarahkan aimnya, apalagi untuk konsol PlayStation Portable. Nah, fungsi kontrolnya juga bisa di-custom, membuat kita bisa mengatur tombol sehingga mendapatkan penyesuaian yang nyaman. Posisi ke-7 ada game Tomba 2,
merupakan sequel dari game Tomba yang sama-sama dirilis untuk PS1. Masih dengan karakter utama, si Bolang dengan ciri khas rambut pink, yang sudah tumbuh jadi remaja. Sayangnya game ini termasuk underrated pada waktu itu, padahal secara gameplay sangat unik dengan berbagai senjata dan karakter unik. Bergenre platformer dengan tema 3D World Adventure. Berbagai senjata tersedia dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Petualangan jadi lebih seru dengan tambahan obstacle serta karakter musuh yang nyeleneh, mulai dari babi, burung, dan masih banyak lagi. Tomba 2 menyediakan dua mode gameplay, pertama mode action, dan kedua mode free roam, yang memungkinkan kita mengeksplor seluruh map yang ada dan mencari berbagai item yang tersembunyi. Basic kontrolnya cukup mudah dan masih bisa dijalankan di konsol PlayStation Portable. Nah, ini menjadi game platformer yang wajib dicoba di konsol PSP. Posisi ke-6 ada game Ridge Racer Type 4. Game racing eksklusif untuk konsol PS1. Menggabungkan aksi mengemudi dengan gaya Grand Prix, mulai dari custom mobil sampai join tim balap yang ikut kompetisi musiman. Mode Grand Prix memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari latihan, kualifikasi, sampai race. Ditambah dengan beberapa reward seperti unlock new car dan kustomisasi. Selain mode Grand Prix, ada juga mode time attack dan versus battle. Walaupun menggunakan gaya simulasi, tapi game balap ini termasuk yang mudah kontrolnya. Menggunakan basic control yang simple dan bisa diaplikasikan ke konsol PlayStation Portable. Cocok banget buat kalian yang mau mulai game simulasi balap di konsol portable. Posisi kelima ada game Castlevania Symphony of the Night. Salah satu seri Castlevania paling fenomenal dan paling banyak dimainkan. Menggunakan gameplay platformer tapi dengan tambahan gaya ala RPG. Alucard sebagai karakter utama memungkinkan untuk memanggil roh demi menyelesaikan tantangan di tiap level. Setiap roh yang dipanggil pasti akan mengurangi magic point yang didapat, layaknya game RPG pada umumnya. Selain gaya RPG, game ini juga menawarkan beberapa minigame di setiap level, salah satunya minigame puzzle. Developer game berhasil membangun suasana mencekam ala abad pertengahan, dengan kombinasi scoring serta environment kastil dengan gaya 32-bit. Game single player ini enak banget buat dimainin di konsol PSP. Bahkan bisa sampai berjam-jam habis cuman selesaiin satu level yang cukup sulit. Posisi keempat ada game Gran Turismo 2, salah satu game eksklusif yang dirilis khusus PlayStation 1. The Real Driving Simulator menjadi tagline utama game ini. Kita nggak bisa disebut racing gamer kalau belum pernah mainin game ini. Menawarkan gameplay arcade serta simulator, yang pada waktu itu menjadi satu-satunya game balap dengan mode simulator. Kita ditantang untuk membangun karir mulai dari nol sebagai seorang driver. Harus mengumpulkan SIM satu persatu untuk bisa ikut kompetisi dan mengumpulkan uang sampai akhirnya menjadi pembalap yang profesional. Ujian SIM pun dibuat serealistis mungkin dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, layaknya di dunia nyata. Cocok banget nih buat para entusias game racing yang suka cari tantangan. Walaupun tingkat kesulitannya tinggi, namun basic kontrolnya cukup simple, tanpa banyak kombinasi tombol yang ribet. Nah, ini bisa langsung dipakai untuk konsol PlayStation Portable. Posisi ketiga ada game Final Fantasy VII. Ini jadi game legend dengan genre RPG di PS1.
menggunakan mode combat turn-based di mana setiap karakter punya kesempatan untuk menyerang, bertahan, atau menggunakan magic dengan bergiliran. Pada game ini, pertama kalinya diperkenalkan konsep Limit Breaker, sebuah special attack yang akan terus bertambah kuat seiring naiknya level pemain. Selain gameplay turn-based, jalan cerita jadi daya tarik utama game ini. Bahkan sampai sekarang ceritanya masih membekas, walaupun terakhir namatin sudah beberapa tahun yang lalu. Enak banget jika dimainkan di konsol portable, berasa lebih nyaman sambil nikmati cerita setiap cutscene-nya. Basic kontrolnya pun tidak terlalu ribet dan masih enjoy dipakai di konsol PlayStation Portable. Posisi kedua ada game Alone in the Dark: The New Nightmare, termasuk game horor dengan kualitas grafis paling baik pada waktu itu, dan menjadi inspirasi game-game lain yang bertema survival horror. Grafis environment yang dibangun sangat detail dengan desain karakter yang realistis, semakin menambah nuansa misterius dan mencekam. Menikmati game ini lebih afdal jika langsung di konsol portable dibanding konsol aslinya. Kualitas grafis serta kengerian terornya lebih terasa saat dimainkan secara portable. Basic kontrolnya simple dan juga usable jika dipakai langsung di PlayStation Portable. Nah, di posisi pertama ada game Metal Gear Solid. Tentunya semua pasti sepakat kalau game ini menjadi game terbaik di PS1. Pertama, dari sisi visual, menampilkan grafis yang sangat smooth dengan detail-detail kecil di tiap elemen grafisnya. Kedua, ada di gameplay yang menawarkan banyak kombinasi mulai dari combat, tactical, stealth, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, Metal Gear Solid terkenal sebagai game dengan durasi cutscene yang panjang. Bahkan salah satu cutscene bisa lebih dari 5 menit. Tak heran game ini dijuluki sebagai game paling sinematik, karena selain bermain, kita juga bisa menikmati cerita lewat adegan cutscene layaknya sebuah film. Dan sensasi tersebut akan lebih enak lagi jika kita nikmati lewat konsol portable seperti PSP. Oke boys, itu tadi 15 game PS1 yang ternyata lebih enak dimainin di PlayStation Portable. Nah, kalau game kalian belum termasuk, coba deh kasih alasan kenapa game kalian lebih layak. Share pendapat kalian di kolom komentar. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya.